Ini Bu Eni, kebijakan ini, larangan mudik ini sebenarnya berpengaruh nggak sih ke proyek? Perhubungan sendiri, catatan saya ini sudah mengatakan dia akan membatasi transportasi dengan melakukan penyekatan begitu di lebih dari 300 lokasi, kemudian akan mengurangi jumlah pasokan kereta dan juga membatasi pelayanan transportasi laut. Apakah itu juga sudah menjadi bukti keseriusan pemerintah begitu untuk kemudian menahan laju peningkatan kasus COVID-19, Bang Irwan? Ya, itu tadi saya bilang bahwa kebijakan Pak Jokowi yang melarang mudik harus diikuti pembantunya ya. Nah, katanya mana? Sampai hari ini tidak ada regulasi yang dikeluarkan secara resmi yang mengatur itu, yang secara de jure de facto itu bisa digunakan sebagai landasan bahkan untuk penindakan gitu. Mana yang katanya mengatur itu? Faktanya hari ini semua masih cenderung longgar. Kita lihat saja ya, beberapa maskapai nggak ada udah prokes itu, padahal aturannya juga sebagian masih berlaku. Jadi menurut saya harusnya apa yang disampaikan itu betul-betul diwujudkan dalam sebuah regulasi yang menjadi acuan semua pihak ya, untuk kemudian mendukung kebijakan larangan mudik ini, dan harus konsisten gitu. Jangan sampai kemudian ada kebijakan di beberapa kementerian yang sebenarnya satu rumah yang sama, kontradiktif, kontraproduktif gitu. Itu pasti nggak akan maksimal gitu. Padahal sama-sama kita sadari bahwa masalah bangsa ini bagaimana sebenarnya bisa menurunkan sebaran COVID ini sehingga implementasinya bisa maksimal, kemudian efektivitasnya bisa diraih gitu. Ya, kalau pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran yang begitu luar biasa itu bisa maksimal, itu juga sebenarnya bisa menggerek pertumbuhan ekonomi sesuai harapan pemerintah. Di sisi lain, COVID yang menjadi permasalahan real yang ada di masyarakat ini bisa selesai. Kalau gitu kita ke Bang Melki dulu dari Komisi 9 sebagai Komisi Kesehatan. Catatannya apa sih Bang Melki? Karena faktanya memang tadi yang sudah saya sebutkan kalau peningkatan kasus COVID masih terus terjadi, sementara simultan berjalan program vaksinasi juga masih terus digencarkan pemerintah meskipun kenyataannya juga dinilai lambat gitu. Bagaimana Komisi 9 melihatnya? Terima kasih Mbak Sila. Sohib saya Bung Irwan, ini teman sesama saya di Lemhanas kemarin, Bu Eni dan semua teman-teman Press Ruby yang saya hormati dan banggakan. Selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bung Irwan langsung memprovok kita semua ya. Pas juga dialektika demokrasi kan. Jadi memang dialektika demokrasi itu memang harus ada posisi yang bisa memprovok seperti Bung Irwan. Setelah kemarin saya lihat sudah bisa senyum setelah Demokrat, Menkumham sudah punya sikap. Nah, jadi saya masih goreng dulu. Setelah Menkumham punya sikap itu, Bung Irwan sudah bisa lebih tersenyum, sudah bisa agak tenang ya. Ya, judulnya si Malakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat. Saya terima kasih buat Mbak Kis dan teman-teman yang sudah mengundang, teman-teman Presto. Pertama tentu terkait dengan mudik, ini bukan pengalaman pertama kita dalam era pandemi menangani yang namanya penanganan mudik di era pandemi atau di saat kita akan memasuki ini adalah kedua. Kita melihat bahwa tahun lalu jauh lebih ruwet kondisinya ketika kita pada saat awal-awal melalui masa-masa pandemi COVID, 2 Maret dia diumumkan pertama oleh seorang ibu dan seorang anak, kemudian yang terkena ya oleh Pak Jokowi waktu itu, kemudian kita langsung masuk masa bulan Ramadan dan kemudian mudik. Tahun lalu pro kontranya jauh lebih serius dibanding sekarang sebenarnya. Tahun lalu untuk sudut pandang dari Komisi 9,
kita langsung ke Bu Eni selaku ekonom Indef. Ini Bu Eni, kebijakan ini, larangan mudik ini sebenarnya berpengaruh nggak sih ke apa namanya proyeksi pertumbuhan ekonomi kita saat ini, khususnya di kuartal 2? Bagaimana catatan Indef mengenai kebijakan ini, Bu Eni? Baik, terima kasih Mbak Sila. Sebenarnya dari yang disampaikan oleh Mas Irfan dan karena sudah memetakan semua persoalan mengenai polemik mudik dan solusinya juga sudah sampaikan Bang Melki, saya mestinya sudah selesai gitu. Ekonomi ini kan sebenarnya tinggal tergantung dua hal tadi, karena tidak ada dikotomi sama sekali antara aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Baik, sebelum masuk ke ekonomi Mbak Sila, saya mau tadi ikut menggarisbawahi sebenarnya kenapa sih kok selalu menjadi polemik gitu kan, baik di 2020 maupun di 2021 ini. Ya jawabnya satu kata itu aja sebenarnya, konsistensi gitu kan. Ya, karena nggak ada konsistensi maka menimbulkan polemik. Dan yang menjadi polemik lagi adalah kenapa sih selalu pemerintah hampir selalu berbeda dengan suara publik gitu. Jadi 2020 itu publik yang meminta tidak ada mudik, pemerintahnya ngotot mudik gitu kan. Nah sekarang ketika semua ini protokol kesehatan sudah mulai terinternalisasi ke masyarakat dan juga sudah mulai melandai dan sebagainya, pemerintahnya yang solid tadi katanya, solid untuk tidak mudik. Jadi ini satu hal yang memang sering menjadi catatan publik gitu. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan mudik atau tidak mudik. Sebenarnya yang menjadi persoalan tadi adalah seberapa konsisten kita benar-benar antara ingin melakukan mitigasi terhadap penyebaran COVID dengan semua, bukan salah satu instrumen gitu kan, semua hal yang terkait untuk pencegahan perluasan dari COVID. Jadi mudik itu sebenarnya untuk pemenuhan aspek prokesnya seperti yang tadi disampaikan Bang Melki lebih sederhana. Jadi asal seluruh jalur. Jadi kan kayak 2020 kemarin, kenapa kok timbul polemik di masyarakat? Karena aturan mudiknya sendiri antara, ini kan ada 3-4 jalur ya, antara darat, udara, laut gitu. Satunya bawa kendaraan pribadi, lalu darat, tapi kalau darat kendaraan pribadi kan berbeda. Jadi darat semuanya suruh muter balik, tetapi di bandara sampai numpuk dibiarin dan tidak ada prokes sama sekali. Nah ini kan juga menjadi persoalan gitu kan.